Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan sebuah laporan kewirausahaan yang berjudul Kunari. Langsung saja ke perkenalan. Nama saya Gita Puspitasari. Kemudian ada Muhammad Kemal Akbar. Kemudian ada Misbah Bahtiar. Kemudian ada Sania Nursifa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Sania Nursifa. Latar belakang di sekitar masyarakat sering terlihat adanya nasi kemarin yang kurang termanfaatkan. Seringkali nasi tersebut diberikan kepada hewan peliharaan dan bahkan membuangnya. Di zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya jajanan. Jajanan sudah menjadi tradisi dan menjadi budaya masyarakat. Salah satu contoh jajanan yang seringkali dibeli di semua kalangan adalah kerupuk. Tersedianya banyak makanan ringan di kalangan masyarakat, terkadang kurang sehat serta bisa saja menimbulkan penyakit. Prioritas masalah usaha yang menjanjikan untuk kedepannya, namun dalam proses pembuatan kunari ini kemungkinan ada kendala dalam proses penjemuran, karena kerupuk harus benar-benar kering dan harus didukung sinar matahari yang terik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha kunari atau kerupuk nasi kemarin ini merupakan usaha yang bisa menjanjikan untuk kedepannya, karena makanan ini bisa dibilang makanan yang jarang dan juga sulit ditemukan di kalangan masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, usaha ini harus memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam usaha ini adalah dalam proses pembuatan yang memakan cukup waktu lama, terutama ketika penjemuran kerupuk. Oleh karena itu, untuk bisa mempertahankan dan memajukan usaha ini harus didukung oleh adanya sinar matahari yang cukup terik. Dilanjut oleh saya, yaitu ada manfaat kegiatan, yaitu ada mendapatkan keuntungan finansial. Keuntungan finansial sendiri mempunyai arti yaitu segala sesuatu yang memang berhubungan dengan keuangan. Jika banyak yang membeli produk kita, maka semakin banyak juga keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian bisa menyediakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Luaran produk yang dihasilkan yaitu kunari dengan berbagai macam varian rasa. Ada rasa original, balado, rumput laut, dan pedas. Nah, untuk rasa balado kita mix dengan wortel, kemudian untuk rasa rumput laut kita mix dengan bayam, dan rasa pedas kita mix dengan cabai. Manfaat: nasi mengandung karbohidrat sayuran yang dipakai pewarna mengandung yang baik untuk kesehatan. Oke, materi selanjutnya adalah gambaran umum rencana usaha. Yang pertama adalah keunikan produk. Produk kunari ini memiliki keunikan produk, diantaranya yang pertama memiliki varian rasa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari kita tadi, bahwa kunari ini memiliki 3 varian rasa, diantaranya rasa pedas, rasa balado, dan rasa rumput laut. Lalu keunikan produk yang kedua adalah menggunakan pewarna alami. Produk kunari ini menggunakan pewarna alami dari bahan-bahan sayuran yang memiliki vitamin seperti bayam, wortel, dan lain-lain. Lalu keunikan produk yang ketiga adalah kemasan menarik serta melalui proses yang higienis. Keunikan produk kunari ini akan dikemas secara menarik mungkin sehingga para pembeli tertarik untuk membelinya, juga melalui proses yang higienis. Lalu gambaran umum rencana usaha yang kedua adalah pangsa pasar. Produk kunari ini selain enak, juga memiliki gizi yang bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Untuk itu, target pangsa pasar kami adalah para karyawan, anak sekolah, maupun orang tua dari kalangan manapun, entah itu yang tua sampai yang muda, akan menjadi target pangsa pasar kami. Sehingga penentuan lokasi kami menurut kriteria ini adalah di tempat yang dekat dengan keramaian dan dilalui oleh akses banyak orang. Lalu lokasi usaha. Lokasi usaha
ditentukan dengan yang pertama adalah lokasi usaha harus strategis, lalu harus dilalui oleh banyak orang, sehingga kami pun berdiskusi dan menentukan lokasi terbaik untuk usaha kami, yaitu di daerah Cipasung, serta untuk penjualan melalui online terlebih dahulu. Metode pelaksanaan yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Sebelum kita melakukan usaha, kita harus mengamati lingkungan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengamatan. Kita harus mengamati lingkungan kita agar kita bisa mendapatkan data-data yang valid sehingga usaha kita akan lancar. Kebanyakan masyarakat di lingkungan kita menyukai makanan ringan atau biasa disebut snack. Sehingga dengan gemarnya masyarakat mengonsumsi makanan ringan atau snack, kami pun mencoba untuk membuat suatu usaha makanan ringan, yaitu Kunari. Lalu selanjutnya adalah pembuatan planning usaha. Setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha, langkah selanjutnya adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha dijelaskan tentang latar belakang, sumber dana, jenis usaha, lokasi usaha, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan, yang pertama adalah membuat Kunari dengan berbagai macam varian rasa. Hal ini dimaksudkan untuk membagikan keleluasaan kepada konsumen untuk bisa memilih rasa yang disukai. Lalu yang kedua adalah menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah menyebarkan brosur yang menarik yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat produk. Dan yang terakhir adalah menawarkan produk via online dan juga secara langsung ke pembeli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Misbah. Setiap usaha pasti membutuhkan yaitu biaya, dan di sini saya akan memaparkan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan usaha ini. Jenis pengeluaran yaitu peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, lalu dan lain-lain. Biaya peralatan penunjang membutuhkan biaya 2.850.000. Lalu yang kedua bahan habis pakai yang membutuhkan biaya 1.053.500. Terus pengeluaran perjalanan yaitu 1 juta, dan biaya yang lain-lainnya yaitu 1.750.000, yang berjumlah biayanya 6.650.350 perak. Jadwal kegiatan, untuk jadwal kegiatan perkiraan 3 sampai 5 bulan. Untuk kesimpulan yaitu Kunari selain memiliki rasa yang enak dan banyak disukai orang, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pemasaran adalah semua kalangan, baik di usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka penentuan lokasi outlet, pendekatan dengan tempat keramaian, dan sering dilalui untuk menjadi akses banyak orang. Sekian mungkin. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak sekali kekurangan karena kami di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.